Halilintar dan Ibu Aureli Hermansyah. Siang ini telah hadir bersama kita tentunya Bapak Atta Halilintar, Dr. Ivan Rizal Sini, dokter spesialis kandungan dan kebidanan di RSIA Bunda Jakarta, Dr. Imelda Rahmawati, Hospital Director RSIA Bunda Jakarta, Dr. Abdullah Reza, dokter spesialis anak RSIA Bunda Jakarta, serta Dr. Puspa, perwakilan Indonesia Medical Tourism Board. Kita mulai saja acara inti pada siang hari ini. Kami mohon kesediaan Bapak Atta Halilintar untuk dapat memberikan pernyataannya mengenai kelahiran anak kedua Bapak Atta Halilintar di RSIA Bunda Jakarta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa memberikan rezeki buat saya dan istri di tanggal 11 kemarin, punya putri kedua kami. Dan saya juga mau berterima kasih ke dokter-dokter saya yang di samping saya ini, luar biasa sekali, terutama dokter Ivan yang sudah membimbing kami dari bulan pertama. Itu baru tahunnya bulan ketiga ya, kayaknya bulan ketiga tahun lagi hamilnya, sampai kemarin akhiran selalu didampingi. Terus dokter Puspa dan dokter Abres yang banyak mengajarkan ilmu tentang bagaimana persiapan sebelum dan sesudah kelahiran, tentang bagaimana kalsium anak, kecukupan gizi, dan juga Ibu Dokter Imelda. Saya itu ingat nama susah, tapi ingat muka gampang. Jadi senang banget lah saya bisa ada di sekitar dokter-dokter hebat ini. Dan ini suatu rezeki yang luar biasa, karena nggak pernah nge-planning mau anak kedua secepat ini, tapi memang Tuhan kalau udah kasih ya ternyata ini rezeki yang luar biasa banget. Dan terima kasih banyak. Seperti itu, kira-kira openingnya kayak gitu. Baik, kalau gitu kita langsung saja sesi tanya jawab. Kita boleh buka bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Oke, mungkin Atta seperti apa sih kemarin sendiri kan kelahirannya gimana gitu, menggunakan metode apa, seperti apa suasana di dalam pas kelahiran sendiri? Iya, suasananya menurutku hikmat banget, karena Aurel itu nggak pernah dia susah percaya sama dokter. Jadi dia kalau lahiran pasti nyarinya dokter Ivan. Jadi dia harus dokter Ivan ya gitu. Jadi dia harus selalu cari dokter Ivan dari Amina sampai adiknya sekarang. Jadi suasana di dalam itu Aurelnya yang penting dia bawa percaya sama dirinya, karena di sekitarnya dokter yang udah bikin dia nyaman gitu. Dan ya situasinya di dalam menurutku memang setiap lahiran pasti deg-degan, mau ibu mau bapak mau dimanapun ya, itu pasti deg-degannya luar biasa banget. Apalagi kan kita ngeliat, menurut saya mau ibu itu lahirannya normal, mau ibu itu lahirannya sesar, menurut saya ibu tetap ibu ya, karena 9 bulannya tetap mengandung ya. Bagaimana menjaga dirinya, terus membawa janinnya dalam perutnya. Jadi menurut saya dari setelah 9 bulan, setiap ibu itu mau melahirkan, mau bagaimanapun caranya, saya tetap akan selalu appreciate seluruh ibu di dunia ini. Dan di dalam juga saya selalu merasa kayak, oh ternyata kenapa dari Tuhan itu selalu dibilang ibumu gitu ya. Jadi saya melihat perjuangan istri saya, di mana dia mengeluarkan air mata yang menurut saya itu air mata perjuangannya selama dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Dan di situ saya juga udah nggak bisa nahan lagi gimana rasa saya, happy-nya, bahagianya, dan bersyukurnya bersama. Bang, mungkin ada nggak sih Bang perbedaan antara hamil pertama dan kedua ini dari awal sendiri Bang? Perbedaannya apa ya? Mungkin orang lebih tahu, tapi kalau yang aku lihat sih nggak
nggak terlalu banyak perbedaan ya, karena bukan aku yang ngerasain gitu ya. Tapi mungkin bedanya ngidamnya nggak terlalu ribet-ribet sih. Tapi kalau soal kelahirannya dan lain-lain, alhamdulillah sama, semuanya lancar, cepet. Mungkin ya kalau anak kan tipikal lahirnya beda-beda. Mungkin kalau Aminah rambutnya lebat, ini rambutnya tipikalnya halus gitu. Kalau misalnya Aminah tanda lahirnya banyak, ini tanda lahirnya ada satu aja gitu. Jadi setiap anak punya keunikan dan kelebihan. Berapa kilo panjang? Nah, dokter beritahu, coba dokter. Berat badannya 3,9, panjang badannya di 48 cm. Saat persalinan apa ada hambatan atau lancar semua seperti itu? Alhamdulillah pada saat proses persalinan, setelah dokter Ivan mengeluarkan dari perut ibunya, kita stabilkan, ya, lalu kita berikan vitamin K untuk mencegah perdarahan otak, ya, kita potong tali pusatnya, lalu kita bisa bareng ya, Bapak Atta kemarin ya. Alhamdulillah tidak ada kelainan-kelainan komunitas yang tampak yang sehat ya, dan juga setelah itu tentunya Bapak Atta langsung takbir dan qomat pada saat azan dan juga qomat pada saat di dalam ruang operasi. Setelah itu kita lakukan inisiasi menyusui ini. Nah, setelah inisiasi menyusui ini kita naikkan ke atas, Bapak Atta langsung skin to skin dengan anaknya lain. Dan setelah itu baru diberikan ASI dan alhamdulillah sampai saat ini ASI-nya berlangsung dengan baik. Nah, kalau ini proses persalinannya bertanya sama yang melahirkan, membantu anak istri saya. Ya, pertama-tama selamat dulu untuk Bapak. Ya, terima kasih. Juga keluarga besar. Jadi selama kehamilan saya pertama-tama terima kasih juga diberikan kepercayaan untuk merawat. Dan saya rasa selama 9 bulan aku habis satu kali itu mendampingi keluarga Maharaj dan sekarang itu sampai hari ini juga nggak habis juga. Jadi ini saya sangat sekali dari pertama kali kehamilan dulu dan terus sekarang sangat appreciate bahwa yang namanya suami, yang namanya dia tentunya sangat supportif. Dan selama proses kehamilan alhamdulillah lancar semuanya, dan kita sudah banyak persiapan untuk melahirkan karena memang kita sebetulnya ngobrol ya normal segala macam, tapi karena kelihatannya memang badannya cukup ya dari proses sesar, jadi kita diskusi untuk melahirkan secara sesar. Jadi persalinan secara sesar juga sangat lancar sekali karena ekspektasi dan juga apa yang sudah diceritakan sebelum operasi itu sudah banyak pertanyaan lebar didiskusikan dengan dokter anestesi juga. Jadi kita selama suntikan penyusutan awalnya nyaman sekali, katanya mau lebih agak tenang, jadi mau relax gitu ya selama kehamilan. Dan obat-obat yang diberikan juga alhamdulillah selama 3 hari ini tidak berat banget. Dan dari ini kita memang menggunakan obat vaksin yang kita berharap bahwa pasien C1 bisa recovery lebih cepat. Dan sampai pagi ini juga kayaknya mobilitasnya bagus, sangat gampang untuk menyusui. Jadi memang itu kita harapkan untuk tubuh yang baikkan, dan tentunya kalau bisa ayam-ayam, kalau nggak bisa kebetulan seperti yang saya saat ini recovery sangat baik sekali. Jadi dia kondisi Nama mungkin atau kayaknya belum spill nih, kenapa alasannya? Iya, namanya kita udah sepakat nanti tanggal 14 baru kita kasih tahu. Selain memang kita mematangkan dulu, tapi pilihannya udah mendekati lah. Tinggal dua pilihan dulu. Itu dari siapa pun 2 pilihannya Pak? Ya pasti kan kalau nama itu apalagi anak perempuan itu biasanya dari bapaknya ya. Jadi dengan aku diskusi sama nenek-neneknya, kakeknya ya, sama ibunya juga, dia senangnya yang mana. Pasti kan walaupun
kita laki-laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga sarannya. Karena kan nama itu doa buat anak. Ya tanggal 14 nanti baru kita. Mungkin tadi Alasannya lanjutin. kenapa mungkin tahun 16? Ya biar lebih matang aja. Bang ada berapa Inisialnya suku tetap kata A, bang? Pak. Inisialnya Hah? tetap A. Inisialnya A, huruf keduanya H, namanya gitu. A sama H, Bang. A sama H. Bang ada berapa suku kata bang? Aduh, belum itu. Maksudnya kalau kemarin kan dipatok Heeh. Aminah, Hana, Nur Atan. Kalau Oh iya, karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga sebenarnya. Bang Atta, lanjutin yang tadi Bang, mungkin ketika pelayaran anak yang kedua ini apa rambutnya lebih halus, ada kendalanya juga, mungkin bisa Iya. deskripsikan sedikit Pak. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Amina tuh lahir aja, lihat tuh waktu lahiran kok kayak rambut semua gitu. Makanya Amina itu waktu umur 6 bulan ya pas tumbuh itu rambutnya kan jingkrak. Jadi waktu anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker ya, mau hak gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya gitu, bukan dibikin atau di waxing atau apa, bukan memang. Kalau ini dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Kalau Amina tuh nangis ya hari pertama itu nangis terus sampai jam 3 pagi masih nangis. Nanti minum susu dikit nangis lagi. Tapi ini tenang, kalem gitu. Cuman ya tadi karena nangisnya malah kita yang senang malah kalau dia nangis gitu. Jangan sampai nggak nangis gitu kan. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali kita senang. Maka Bang Atta, di mungkin kelahiran Dewi Aminah yang pertama kan Bang Atta ngambil di potong paling besar. Nah ini di kelahiran kedua apakah Bang Atta Tetap bukan aku yang potong sih, kemarin cuma aku nanam ari-arinya aja. Iya, cuman kemarin itu kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa, kan terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus nguburin, aku taruh di kulkas kan jadinya. Waktu itu timku yang naruh di kulkas ya, sangkanya nanti bapaknya bakal ingat, lupa ya ada daging pada, oh bukan daging itu hari-hari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung panggil ustaz semua doa di tempat hari-harinya dikuburin langsung saya bawa lari langsung ke rumah. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman, takutnya dikubur taruh di mana ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Bang Atta, nazar kemarin sudah dilaksanakan belum? Apa tuh? Lari pagi di taman daerah seputar sini. Kapan nazar? Dari mana tuh kemarin? Kemarin waktu wawancara di rumah sebelum Iya. berangkat. Nggak tahu, nanti coba saya lihat lagi ya wawancara. Mungkin reaksi Aminah pas pertama kali adiknya seperti apa sih Bang? Amina memang dari sebelum adiknya lahir dia udah mulai apa ya, touchy anaknya, dia udah mulai nangis. Terus kalau nempel sama papanya nempel, kalau sekarang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih papa aku punya gini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku dulu punya adik juga banyak ya. Jadi pasti anak-anak itu pengen, oh aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang mama yang dia tidurin adiknya, aku tidurin adiknya gitu. Karena memang dia lagi taci-tacinya gitu. Jadi lihat apa nangis. Nanti mungkin aku konsultasi juga ke dokter Ivan kenapa, apa yang harus dilakukan supaya mereka itu. Tapi insya Allah lama-lama dia udah lihat kok ini adek. Lebih rewel lah berarti kakaknya Bang. Ya lebih gampang nangis, walaupun dia ngerasa kenahan dia nangis. Karena dia memang anaknya apa haji gitu ya, gampang tersentuh gitu. Jadi dia melihat adiknya mungkin kok ibunya, bapaknya gendong adiknya terus gitu kan. Jadi mungkin dia pastilah namanya kakak akan ada pasannya, tapi one day dia akan berarti. Itu kayak semacam sama pas lahiran sendiri kan orang tua pasti ngadir gitu. Seperti apa sih sampai sekarang dan bakalan nganterin pulang juga rame-rame juga tuh seperti apa? Ya ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama Aura, sama semua orang tua bisa hadir. Kemarin kan kita lahiran pas COVID ya, jadi
nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSI Bunda pagi-pagi jam 3 pagi tuh subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan apa ya, menyambut semuanya, nggak sabar nyambut cucu keduanya gitu. Jadi pun cucu perempuan kedua. Dokter Ivan, sedikit dok, tentang komunikasi Aurel selama masa kelahiran itu seperti apa sih? Sehingga tadi Mas Atas bilang kalau udah gini nyarinya Dokter Ivan seperti itu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya membuat dia lebih yakin untuk ketemu dokter? Kalau saya melihatnya justru karena dua ini jauh lebih tenang ya, lebih tenang, lebih prepare, ya mungkin karena sudah anak kedua ya. Tapi tiap kehamilan pasti akan beda-beda, ini yang beranaknya berbeda, kemudian juga keluhannya juga beda-beda. Mungkin sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini nih ada yang bantu terus nih Dokter Puspa yang nenangin nih. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana Dokter Puspa? Jadi Aurel sih aman-aman aja sih, tenang-tenang aja. Memang sebenarnya dari awal Kak Aurel juga udah siap ya Kak untuk hadapi anak kedua ini. Jadi setelah dilakukan kehamilannya Kak Aurel juga udah siap. Jadi namanya nenanginnya selama perjalanan kehamilannya, Aurelnya juga aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Kebetulan dokter Ivannya juga orangnya asik, jadinya Aurel tambah nyaman, jadinya dia mencari dokter Ivan terus gitu. Dokter Puspa ini dokter pendamping selama kehamilan itu masih muda, kita memang ada yang bantu untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan support segala macam. Jadi mudah-mudahan membuatnya lebih nyaman Dokter Puspa terus ini. Lalu untuk kondisi hari ini Aurel sendiri seperti apa sih? Itu kan udah mulai segeran atau mungkin seperti apa sih kuat untuk berjalan? Alhamdulillah dari kelahiran pertama tuh ya, waktu kita lahiran di rumah sakit ini, dia udah bisa langsung berdiri gitu ya. Jadi tadi juga udah mulai jalan-jalan di depan kamarnya gitu kan. Karena dia bosan juga mungkin di kasur terus kan. Jadi sambil kita ini ya coba terus untuk produksi ASI-nya. Karena kan memang kalau awal-awal pasti keluar airnya masih nggak segampang itu. Jadi kita masih pelan-pelan karena nggak sekaya Amina, dia kan nggak aktif dari kecil udah nangis atau apa. Jadi ini dia harus di pancing-pancing terus gitu. Jadi kita akan sampai ke rumah juga coba nanti besok pagi mungkin jemur gitu ya di matahari, karena kan dia belum ketemu matahari juga nih. Itu kata dokter juga sehat ya dok ya. Walaupun tapi harus pagi. Tadi kalau jemur sekarang kan ini kayaknya banyak asap ya kan. Kita coba di tempat yang nggak dilewatin terlalu banyak kendaraan gitu. Jadi rencana Kapan balik Mas Atas? rencana pulang sendiri Mas Atas? Ada penyambatan Hari ini kita insya Allah nih habis dari sini kita pulang. Habis dari sini kita pulang. Tapi tergantung juga, kita masih nanya sama dokter Ivan dan dokter Abras kayak gimana kondisi ibu dan adiknya terakhir. Kalau kita sudah dapat izinnya, insya Allah kita langsung lanjut istirahat di rumah. Siapkan di rumah sendiri seperti apa Kak? Ini tanggal cantik seperti Amina kan 222. Nah, kalau yang adiknya ini 11 mungkin. Emang ATL sih udah deket di tanggal-tanggal ini, tapi kebetulan ada tanggal cantik ya udah dipilih aja tanggal cantik kan. Jadi biar kalau adiknya kan 2222 anak pertama, ini 1111 anak kedua gitu. Jadi unik aja gitu. Jadi ya kayaknya orang-orang biasanya karena memang kan ini lahiran kedua ini nggak bisa normal juga kan, memang karena masih terlalu bahasanya kan masih basah ya, masih kepagian. Karena itu yang tadi saya bilang, saya nggak bisa planning juga. Ini maunya hamilnya sebenarnya nanti di space dulu 2 tahun 3 tahun, tapi ya tiba-tiba udah hamil gitu kan. Saya juga kaget. Aurel juga waktu ngechat dokter, dok saya hamil, tapi dia ngasih taunya bukan kayak orang happy, kayak kaget. Dok gimana nih saya, kok gimana nih?
kata dokter malah alhamdulillah dong ya udah kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah intinya kan yang penting apa ya, waktu kita menuju kehamilan itu sampai melahirkan itu senangnya luar biasa gitu ya, walaupun awalnya di luar planning, tapi insya Allah ini jadi berkah yang baru buat keluarga kami. Dan yang lahiran sama aku juga di tanggal itu kayaknya banyak banget yang aku di-tagin sama di Instagram, karena semua orang kayaknya ngejar tanggal 11 ini ya, bukan hanya tanggal diskon ternyata ya. Orang bukan hanya ngejar diskon atau flash sale, tapi memang ngejar anaknya pengen lahiran. Jadi itu kan tanda sayang juga ya, orang tua tuh pengen anak aku nanti biar dia selain orang tua tuh mikirin gitu sampai tanggalnya. Ya cara sayang orang tua kan beda-beda ya, kita menghargai aja keputusan setiap orang tua yang ada di luar sana yang lahiran bareng juga sama anakku. Pada di rumah sakit sibuk banget aku lihat karena banyak banget yang lahiran di sini. Mungkin kita beri doa juga buat Dokter Ivan dan sehat selalu, sama Dokter Abras, Dokter Imelda, Dokter Puspa, semoga semua bisa sehat terus melayani masyarakat Indonesia di sini. Karena aku lihat banyak yang senang lahiran di sini, banyak teman-teman artis juga dari kemarin kan semuanya banyak di sini, jadi selalu alhamdulillah. Pak Hatta, apakah bayinya untuk ASI eksklusif atau tidak? Ya pasti selama susu mamahnya masih keluar, kita akan selalu menjadi pejuang ASI eksklusif ya. Tapi kan namanya ini perjuangan kan, nggak tahu Tuhan kasihnya misalnya kayak Aminah sampai umur berapa udah nggak bisa gitu kan, karena mungkin ASInya udah nggak terlalu keluar atau gimana ya kan. Tapi sekarang kita akan terus koordinasi sama Dokter Abras untuk gimana caranya biar ASInya tambah baik. Mungkin nanti kita bikin planning makannya juga buat ibunya ya, buahnya, kalsiumnya yang pas gitu. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, Ya. acara kita tutup dengan foto bersama.